There's something, it's beautiful. It's full of life and it is all blue. I see the sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. When I feel good, I sing. I like to share my things. I said, come on along. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Syara Firisha bisa menemani Anda di One Fine Day. Pemirsa, sebenarnya kan banyak sekali ya aktivitas kita dalam seminggu yang membuat badan kita menjadi lelah. Nah, untuk mengobati rasa lelah itu, ada enaknya juga kalau kita menikmati film-film pilihan, film-film Indonesia yang berbicara mengenai film ya pemirsa. Di tahun 2000-an adalah awal bangkitnya film Indonesia dengan adanya film Petualangan Sherina. Di tahun 2001 ada film Jelangkung. Nah, di tahun 2002 ini ada film yang fenomenal sekali yaitu Ada Apa Dengan Cinta. Ketiga film ini sukses untuk menarik 1,5 juta penonton ke bioskop. Dan kini perfilman di Indonesia mulai meningkat. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang women in the movie industry. Dan salah satu perempuan yang aktif di dunia perfilman sudah hadir di sini bersama saya. Karirnya di tahun 2004 mulai terjun layar lebar di film 30 Hari Mencari Cinta. Dan di tahun 2006 film keempatnya Heart sukses menyedot 1,6 juta penonton. Juga pernah memenangkan Piala Citra. Nirina Zubir. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Nah, Nirina, sekarang kesibukannya apa aja sih? Masih setia di jalur film. Terakhir adalah film Bidadari Surga. Masuk ke dunia entertainment ya awalnya dari VJ gitu ya, nge-MC. Penyiar radio dulu malah. Kalau dunia film adalah sebuah kebetulan yang indah deh. Cuman gara-gara waktu itu pas lagi di radio station itu membuat company profile. Yang membuat adalah waktu itu salah satunya Mas Eko, Track Cinema gitu, sama Jai dan semua gitu. Terus akhirnya mereka bilang bahwa mereka akan bikin film 30 Hari Mencari Cinta. Casting deh, nanti siapa tahu kayaknya cocok deh ada salah satu karakternya gitu. Dari situ sampai sekarang sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali ya cara untuk memasuki dunia peran. Awalnya sekali ada basic ininya nggak sih? Terus terang kalau misalnya sekolah acting, Nirina belum pernah ikut. Kalau Nirina mikir kalau misalnya Nirina ikut sekolah acting, berpikirannya buat Nirina pribadi adalah takutnya terlalu mengikuti orang yang mengajari itu. Kalau buat Nirina sih basically acting is just being jujur apa adanya. Kalau film Heart itu kan kayaknya actingnya tuh dapet banget. Ada nggak sih kesan ketika proses pembuatan film ini? Buat Nirina itu sekolah acting Nirina adalah di film Heart itu. Jadi Nirina belajar gitu kan. Itu namanya Mas Hani Saputra direkturnya. Itu orang gila. Gitu ya. Karena bener-bener misalnya nih kita udah nangis gitu kan, udah bener gitu. Enggak, nangis kamu tuh kurang. Saya nggak ngerasain. Aduh, bener-bener yang melelahkan gitu. Waktu Nirina berhasil meraih Piala Citra, nah itu bagaimana tuh apresiasi dari orang-orang sekeliling Nirina? Kalau orang tua udah pasti lah bener-bener wah gitu, karena nggak pernah kebayang deh gitu sampai akhirnya memenangkan sesuatu. Seperti Nirina bilang tadi, kalau Piala Citra memang sudah menjadi supremasi ya di perfilman Indonesia. Banyak juga nih perempuan Indonesia yang sudah pernah mendapat Piala Citra. Langsung saja kita lihat. Berikut adalah beberapa nama aktris peraih citra yang meramaikan dunia perfilman Indonesia. Christine Hakim. Christine Hakim memulai karir filmnya dengan berakting di film Cinta Pertama di tahun 1973 dan meraih Piala Citra pertamanya di tahun 1974. Christine Hakim mengumpulkan 6 Piala Citra untuk pemeran utama wanita terbaik. Yeni Rahman melesat sebagai aktris sejak memerankan peran utama dalam film Rahasia Gadis di tahun 1975. Di tahun 1980, lewat film Kabut Sutra Ungu, Yeni Rahman meraih Piala Citra untuk pemeran utama wanita terbaik. Piala Citra keduanya diraih tahun 1982 lewat film Gadis Maraton. Lydia Kandou. Di era 90-an, nama Lydia Kandou menjadi daya tarik bagi perfilman di tanah air. Ia meraih 2 Piala Citra di tahun 1991 dan 1992 untuk pemeran utama wanita terbaik di ajang FFI saat itu. Dian Sastrowardoyo. Film Ada Apa Dengan Cinta yang booming di tahun 2001 sukses meraih sejumlah Piala Citra di ajang FFI 2004. Dian Sastrowardoyo yang berperan sebagai tokoh utama Cinta
berhasil meraih Piala Citra untuk kategori pemeran utama wanita terbaik. Prisya Nasution adalah aktris yang langsung membawa pulang Piala Citra di debut film pertamanya, Sang Penari. Di ajang Festival Film Indonesia 2011, Prisya untuk gelar pemeran utama wanita terbaik. Nah, itu tadi nama-nama perempuan yang pernah memenangkan Piala Citra. Itu udah kebanggaan Langganan Indonesia juga untuk membawa nama baik Indonesia ke negara-negara lain kan. Dan untuk itu kita juga sudah kedatangan seorang bintang tamu yang memulai karirnya sebagai artis sinetron. Nah, melalui peran Sinta di film Gi, masuk nominasi pemeran pembantu wanita di FFI 2005. Dan di tahun 2007 main di Naga Bonar jadi 2. Terus berturut-turut tahun 2007 dapat penghargaan Most Favorite Supporting Actress di ajang MTV Indonesia Movie Award. Di tahun 2012 meraih Most Favorite Actress lewat peran Rima di film Dilema. Kita sambut saja Wulan Guritno. Saya ingin nanya tentang yang Dilema ini nih, omnibus tentang Dilema. Itu kan Wulan menjadi produser sekaligus menjadi pemain ya? Iya. Nah, tapi sebelum itu bisa jelasin dulu nggak sih sebenarnya film drama omnibus itu apa? Oke, memang banyak disebutkan Dilema itu film omnibus, tapi sebenarnya multiplot. Satu buah film utuh, tidak terputuskan, tapi dia ada plot cerita yang banyak di dalamnya. Nah, di film-film tersebut itu biasanya walaupun multiplot ya tetap didirect oleh satu orang sutradara gitu. Tapi kebetulan we do a multi-plot movie, tapi didirect oleh 4 sutradara dan ditulis bersama gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang memotivasi Wulan untuk akhirnya menjadi ya oke deh produser? Oke, waktu itu film-film Hollywood ditarik-tarikin, Oh, iya. ya salah satu sutradara itu menjebloskan saya. Jadi diajak, Mbak, yuk kita bikin film, kita isi bioskop, jangan sampai bioskopnya nanti mati lagi kayak dulu gitu. Jadi waktu itu semua everyone bikin film gitu. Setelah kelar itu kan masalah selesai kan. Iya. Jadi film Indonesia ngantri, nggak bisa kaya. Ya kan? Film Dilema ini kan menjadi pemenang di acara Festival Detektif Film Festival. Iya, itu shock juga. Iya, di Moskow ya. Ya, kita memang benar-benar masukin ke festival-festival yang kategori dan karakternya sesuai dengan film Dilema gitu. Nah, salah satunya si Detektif Film Festival ini. Akhirnya kita dapat balasan kalau masuk nominasi. Jadi pas malam penobatan, jadi begitu Dilema from Indonesia. Masa sih? Gitu kan. Kita naik, kita terima. Setelah kita turun, itu pun kita nggak tahu kita menang apa ya. Nah, kebetulan piagamnya itu berbahasa Inggris. Oh, Baru di situ akhirnya udah ya. tertulis Best Film. Ini salah kali ya gitu kan. Ternyata kita memenangkan Best Film. Sebagai produser sendiri, apakah FFI ini masih menjadi barometer? Di Indonesia juga ada IMA yang hanya khusus buat pemain. Ada FFB, Festival Film Bandung, sekarang ada Piala Maya. Ada lagi nih baru FFI, ada lagi AFI. Sekarang ini baru tahun pertama, Apresiasi Film Indonesia. Jadi buat saya semua itu berarti buat saya. Nah, pemirsa, obrolan malam ini semakin seru, tapi kita akan sambung lagi nanti setelah jeda pariwara. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefind_tv karena Anda bisa menangkan 2 buah jam tangan Revo dari Time International. Tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni, wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Nah, pemirsa, kembali lagi bersama saya di One Fine Day dan tentunya masih dengan 2 perempuan ini yang meramaikan dunia perfilman Indonesia. Kan udah lama berkarir di dunia entertainment, Nirina maupun Wulan. Bagaimana sih untuk menjaga eksistensi? Mungkin ada juga
percaya nggak percaya kalau yang namanya faktor luck dari kitanya sendiri itu memang harus ada usaha juga, misalnya selalu mengembangkan apa yang udah ada. Setiap ada kesempatan untuk menambah ilmu atau wawasan, wah itu saya senang sekali. Tapi kalau misalnya nih ya, Nirina deh contohnya, kira-kira mensortir nggak sih? Mensortir, misalnya ada film ini, kamu sortir dulu nggak sih ceritanya seperti apa? Pensortiran Nirina tuh gampang. Gimana tuh? Baca skenarionya, kalau Hatina, wow, ini something. Itu akan ambil tanpa ragu-ragu lagi. Saya sama-sama Nirina gitu. Pada saat hati saya menerima dan tertantang, itu akan saya lakukan. Gak ada lagi dan itu langsung jalan. benar-benar makanan kita ya sebagai pemain peran-peran yang aneh-aneh, ngejelimet itu lagi, gitu. Sekolah lagi, Ya, produksi, sekolah Ya. lagi, director lagi, yang baru lagi gitu. Banyak ilmu kok yang kita dapat pada saat kita kerja sama banyak orang dan beragam-ragam macam orang itu ya. Kalau kita melihat film-film Indonesia sebenarnya juga banyak sekali lokasi-lokasi yang indah gitu kan. Negara kita paling gila bagusnya. Paling kaya. Ya. Iya. Nah, sekarang saya juga mengajak pemirsa di rumah untuk melihat lokasi-lokasi film yang luar biasa sekali. Langsung saja kita lihat ya. Tempat syuting film memang selalu menampilkan lokasi yang unik, romantis, dan menarik. Berikut lokasi-lokasi syuting film di Indonesia. Pantai Tanjung Tinggi, Belitung. Adegan Ibu Muslimah, Ikal, Lintang, Akyong, dan teman-temannya menunggu pemandangan matahari tenggelam di antara batu-batu granit raksasa di Pantai Tanjung Tinggi, Belitung menjadi adegan terindah film Laskar Pelangi. Puncak Pananjakan Kaldera Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Film Pasir Berbisik yang dibintangi Christine Hakim dan Dian Sastrowardoyo mengambil setting di kaldera kaki Gunung Bromo. Area ini kini dikenal dengan nama kawasan Pasir Berbisik dan menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Satu di antara adegan yang menarik dari film Denias Senandung di Atas Awan, yakni ketika Maleo yang diperankan Ari Sihasale mengajak Denias dan teman-temannya menaiki helikopter mengelilingi puncak Kartens, gunung tertinggi di Indonesia yang selalu diselimuti salju, menghasilkan pemandangan yang menakjubkan. Film Ayat-Ayat Cinta, garapan Hanung Bramantio, menggunakan setting Kota Lama dan Lawang Sewu di Kota Semarang. Lokasi tersebut disulap suasananya menjadi sebuah flat tokoh Fahri dan Maria, juga pasar Eka Lili yang ada di Kairo, Mesir. Kawasan Ubud, Bali. Adegan saat Julia Roberts bersepeda di jalanan persawahan Monkey Forest Ubud menjadi satu di antara beberapa adegan terindah dalam film Eat, Pray, Love. Hal inilah yang membuat para penonton film ini penasaran ingin berfoto saat berkunjung ke kawasan wisata Ubud, Bali. Nah, bagaimana tuh pendapat kalian tentang lokasi-lokasi syuting ada di Indonesia nih? Iya, memang alam kita tuh indah sekali gitu, indah sekali. Banyak juga yang belum terjangkau dan orang tidak tahu gitu. Ya itu tadi, makanya kenapa film itu harus disupport ya, karena itu jendela. Itu tuh ajang untuk promosi kita banget. Sama Nirina juga kayak banyak hal deh kalau misalnya di dalam pembuatan film ini, salah satunya adalah ke lokasi-lokasi yang kalau kita bukan karena kerja, kita belum tentu tahu di situ. Salah satunya Ujung Genteng untuk film Hafalan Sholat Delisa, dan itu tuh pasir putih bagus banget. Untuk menjangkau sana ya balik lagi, kalau bukan karena kerja kita nggak tahu. Tapi balik lagi memang lokasi itu sebenarnya penting ya untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. Penting gitu ya. dan juga untuk mematangkan film itu gitu. Jadi lokasi yang tepat, yang pas itu membantu mematangkan selain set dan pemain yang mainnya matang, cerita yang kuat itu set, lokasi itu memang salah satu untuk penting. Walaupun untuk menuju ke sana itu juga merupakan tantangan tersendiri gitu kan. Iya. Tuh pemirsa, pastinya juga diperlukan stamina yang prima ya. Berbicara mengenai stamina, nah saya juga mau mengajak Anda untuk melihat kesibukan dari sosok yang satu ini, yaitu Susan Bachtiar. Susan Bachtiar ini juga pernah beradu akting di filmnya yaitu Perempuan Punya Cerita. Selain itu juga banyak sekali kesibukannya sebagai presenter, editor-in-chief, MC, dan juga ambasador pada produk kecantikan. Dan yang terakhir adalah sebagai Duta Yayasan Jantung Indonesia. Nah, bagaimana gaya hidup sehat yang Susan terapkan? Langsung saja kita lihat berikut ini. Sebenarnya jaganya sih gampang karena aku hobi olahraga ya. Sebenarnya olahraga sih tiap hari, minimal 1 hari 1 jam seminggu, Senin sampai Sabtu. Terus makan banyak serat. Terus
terus nggak terlalu banyak goreng-gorengan, nggak terlalu banyak lemak, banyak makan buah, sayur, sama minum air putih. Itu aja sih, simple. Harapannya agar semua orang juga ikut mengikuti gaya hidup sehat. Dalam artian, meskipun nggak lari 5K atau 10K, tapi kan ada fun walk. Seenggak-enggaknya bisa jalan sama-sama, sama-sama teman, sama-sama keluarga, kan menyehatkan jantung. Jadi, jangan dianggap beban, tapi dianggap fun. Nggak usah setiap hari harus ada acara seperti ini. Tiap minggu kan Car Free Day, jadi lakuin aja, kan fun. Sebagai Duta Yayasan Jantung Indonesia, Mbak Susana ini juga menjalankan slogan sehat, yaitu seimbangkan gizi, enyahkan rokok, hadapi dan atasi stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Di tengah kesibukannya masih sempat loh dia ikut ajang lari 10 km kan di Allianz Jakarta Heart Run 10K. Kalau Mulan, olahraganya apa sih? Biasanya sih pilates atau enggak sih kickboxing. Kickboxing, Ya, wow. gitu. Nanti biasanya itu Opposite sekali ya dari setahun, ya pada saat lagi kepengen yang bener-bener High impact. bergerak terus gitu. Atau enggak nanti lari. Kemarin sih saya sempat lari every single day 30 menit bertahan sebulan. Nah, kalau Nirina apa nih olahraganya dia? Pilates itu emang menggerakkan segala otot-otot yang tadinya malas gitu kan, dibangunin lagi, hei bangun. Karena kan sering kayak kita duduk aja nih sering yang bongkok. Iya, itu yang iya, membuat iya. itu yang Gesturnya gemuk kan, gitu Encok kan. ini, encok itu Iya, ya. benar. Pilates itu satu. Terus yang kedua sih berenang. Oh, berenang. Cuman memang sekarang kan karena lagi emang konsen sama anak, jadi lagi memanjakan diri. Nanti dulu. Aduh, Nirina, Mulan terima kasih atas thank you waktunya banget, ya. Thank you ngobrol-ngobrol, banget, thank you Sarah. diundang. Senang sekali bisa bertukar pikiran, bisa mendapat pengalaman baru, cerita-cerita yang menarik. Saya yakin juga pemirsa di rumah menikmati obrolan kita pada malam hari ini. Sebelum saya mengakhiri acara ini, jangan lupa untuk follow Twitter rekan kami di @OneFinalScore.tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan Raffle dari Time International. Jam tangan Raffle ini memang dilengkapi dengan pilihan strap mulai dari genuine leather, stainless steel hingga silikon rubber dengan durabilitas yang tinggi. Anda juga bisa mendapatkan jam tangan ini di gerai resmi Watch Time dan rafflestore.com. Jangan kemana-mana, tetap di One Fine Day. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, kembali lagi di One Fine Day. Masih bersama saya Syara Firisya dan saya sudah ditemani oleh Bapak Indra Wijaya Antono. Nah Pak, tadi saya habis ngobrol-ngobrol dengan Nirina Zubir serta dengan Wulan Guritno. Memang jadwal mereka tuh padat sekali loh Pak. Kalau kita melihat kalau seni peran ini menjadi profesi, itu sebenarnya menjadi satu konsekuensi. Tenaga dan pikirannya itu ya harus benar-benar dituangkan untuk menghasilkan satu karya yang terbaik. Nah ini ada satu lagi nih Pak, perempuan yang sangat berbakat. Dia adalah sutradara, Iya. salah satunya adalah Minggu Pagi di Victoria Park. Dia adalah Lola Amaria. Saat ini saya sedang disibukkan oleh persiapan film yang judulnya 3 Titik. Film kisah 3 Titik ini mengangkat cerita seputar buruh lokal yang bekerja di pinggiran Jakarta. Ya, film ini sebenarnya lebih menekankan tentang buruh perempuan. Sebagai pembuat film, harapan saya untuk film Indonesia pastinya positif karena saya yakin film Indonesia semakin berkembang bukan hanya dari segi kuantitas tapi juga kualitas. Kalau misalnya saya punya waktu luang yang panjang, saya sangat suka traveling. Pasti memilih resort yang all in one. Semua fasilitas ada di situ dan bisa saya pakai. Misalnya ada gym, ada spa, ada kolam renang. Jadi ketika saya memanfaatkan waktu libur, saya nggak kemana-mana. Saya ke situ dan saya udah mendapatkan semuanya di situ. Nah itu tadi Lola Amaria Pak. Iya. Kita juga mengenal Lola ini pintar sekali memerankan peran-peran yang dipercayakan kepadanya ya Pak ya. Iya betul, pekerja keras dia ya. Sebenarnya ketika kita memerankan sebuah karakter, itu kan dibutuhkan konsentrasi yang luar biasa ya. Ya memang betul sekali ya, itu satu ritme di dalam kehidupan manusia ya. Kalau kita mungkin bekerja gitu loh, apalagi seperti kayak seni peran kan, nggak mengenal waktu gitu Iya. loh ya. Syutingnya harus berhari-hari atau berbulan-bulan, menguras ya tenaga, pikiran. Nah ini biasanya setiap manusia tuh perlu di recharge. Ini
adalah sirkulasi daripada kehidupan manusia gitu. Tapi kita ada satu waktu yang kita perlu relaksasi juga. Saya pernah membaca, ya dunia ini diciptakan dengan keindahan dan kebaikannya. Jadi biarkanlah keindahan kebaikan dunia ini bisa menginspirasi diri kita masing-masing. Kita kalau dapat lingkungan yang tadi pemandangan yang indah, waternya baik, suasananya asri, itu adalah elemen sebenarnya di dalam kehidupan dalam alam sendiri. Nah, jadi semua elemen yang tadi itu ada ya sebenarnya ya Pak, di deket sini ya. Tidak jauh dari Jakarta. Nah, saya yakin pemirsa di rumah juga penasaran nih, seperti apa sih kawasan resort yang tidak jauh dari Jakarta ini? Langsung saja ya kita lihat. Terima kasih Syara. Pemirsa, di setiap akhir pekan, masyarakat urban kembali berbondong-bondong keluar kota untuk mencari tempat-tempat yang dapat menyegarkan energi baru dan mengembalikan semangat yang menipis akibat rutinitas pekerjaan. Mereka membutuhkan suatu tempat yang berbeda di mana pemandangan indah terhampar, udara sejuk yang menyegarkan, serta air jernih mengalir yang membuat perasaan cinta dan damai memenuhi ruang hati. Namun, adakah tempat seperti itu dapat kita temukan tanpa harus jauh-jauh dan bermacet-macet untuk keluar kota? Tentu saja ada, Ada Pak Sabrina. Zaldi. Pak Zaldi Biharja adalah GM Marketing dari Vimala Hills Villa and Resort. Di mana sih Pak lokasinya? Betul. Jadi kita dari Agung Podomoro Land, kita mengembangkan satu kawasan resort terpadu, ya, yang mengedepankan kemurnian alam, menyatu dengan alam, ya, dengan standar fasilitas internasional. Wow, luar biasa. Jadi lokasi kita, Vimala Hills Villa and Resort, berada di Simpang Gadok, Ciawi, ya, yang bisa ditempuh hanya dengan 30 menit dari Jakarta. Jadi dari Tol Jagorawi, ya, masuk pintu gerbang Tol Ciawi, ya, ada cabang 2 itu, satu ke Puncak Bandung, satu ke Ciawi Sukabumi, ya, dua-duanya bisa, tapi yang lebih dekat ke Puncak Bandung. Sampai di lampu merah Simpang Gadok, nah itu lokasi kita di sebelah kanan. Kita diapit oleh 3 gunung yang sangat indah, Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, Gunung Gelis. Wow. Kita menunjuk orang-orang yang kredibel, berpengalaman di bidangnya. Desainer untuk site plan adalah Olsa Design Singapura yang merancang site plan dan tipe-tipe rumah. Desain rumah kita adalah tropical modern Indonesian architecture. Kedua adalah Peridian dari Singapura. Nah, mereka ini yang merancang landscape-nya setelah pintu gerbang, ya. Kita akan melihat sebuah flower hills. Terakhir adalah desainer untuk main gate, cluster gate, ya, dan hotel Pullman, hotel bintang 5 pertama di Ciawi Gadok, dan dirancang oleh WATG dari USA. Fasilitasnya apa lagi tuh Pak yang bisa Bapak sebutkan? Iya, kita menghadirkan fasilitas-fasilitas yang sangat unggul. Yang pertama tadi Flower Hills, ada Children Playland, tempat permainan anak-anak yang menyatu dengan alam. Ada Deer Park-nya juga. Untuk remaja-remaja, ya, Pak, ya? kita sediakan outbound retreat. Jadi untuk keluarga kita sediakan satu pondokan, ya. Di situ ada strawberry field juga kita ada sediakan. Terus ada milk house-nya, ada tea house-nya juga. Ada tea house-nya juga ya Pak, wah, luar biasa. Samping itu juga ada retail F&B. F&B juga ada ya Pak jadi ya? outdoor cafe, ya. Dari traditional food sampai modern food kita sediakan di situ. Semua ada di situ ya Pak ya. Benar-benar lengkap ya Pak Zaldi. Namun begitu yang paling penting keamanan bagi para penghuninya ya Pak. Kita menerapkan sistem keamanan yang berlapis. Berlapis ya Pak ya? Iya. Di main gate-nya, juga di cluster gate, kita siapkan juga di situ CCTV dan security 24 jam. 24 jam, wah. Betul. Klasternya saya juga dengar spesial nih Pak. Klasternya seperti apa tuh Pak? Iya, kita membuat sedemikian sehingga villa-villa yang ada dalam klaster itu hanya lebih kurang 40 villa saja. Wah, eksklusif sekali ya Pak. Sangat eksklusif. Tidak berdempetan satu dengan yang lain antar villanya itu. Jadi memang Vimala Hills Villa and Resort merupakan pilihan yang sangat tepat untuk warga Jakarta saat ini. Karena kenapa? Yang pertama adalah health reason. Maybe health is not everything. But without health, everything is nothing. Iya, kita harus memikirkan anak-anak kita juga yang kedua. Terakhir adalah investment reason. Harga tanah di luasan Ciawi ini akan signifikan kenaikannya karena di Ciawi itu merupakan tempat kawasan pariwisata. Dan di samping itu dekat dengan Bogor. Jadi tentunya investasinya meningkatnya 2 kali lipat, seperti itu. Terima kasih Pak Zaldi atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa ya Pak ya. Sama-sama, Sep. Nah pemirsa, kini Anda dapat berlega hati karena sebuah resort yang cocok untuk beristirahat dari kepenatan kini hadir di kawasan Gadok Ciawi yang dekat dari Jakarta. Vimala Hills Villa and Resort. Kini kita kembali ke Syara dan Pak Indra di studio. Ya, terima kasih Sabrina. Nah, itu tadi pemirsa.
Rekan saya Sabrina dan Pak Zaldi baru saja memberikan informasi seputar Vimala Hills Villa and Resort ya Pak ya. Ya, sebenarnya alam ini juga akan menginspirasi manusia gitu. Sama juga seperti di Vimala Hills ini, kita juga terinspirasi dengan kondisi situasi alam yang ada. Pertama adalah tidak jauh dari Jakarta. Kita sangat concern terhadap lokasi. Sebenarnya konsep desainnya adalah inspirasinya kita ingin capai dari tingkat yang senior, mudanya sampai yang juniornya ya. Jadi memang jadi satu kompon keluarga besar yang memang bisa menikmati. Karena kadang-kadang orang bilang kita mau berkumpul dengan keluarga itu mahal sekali. Kalau ini bukan berkumpul aja, berinteraksi, berkomunikasi dan menikmati alam, tidak tertutup kemungkinan ikan menjadi resort yang akan dilihat oleh mancanegara juga. Wow, emang ini luar biasa sekali ya sebagai solusi untuk para urban yang ada di kota besar ya Betul Pak. sekali, betul. Nah Pak Indo terima kasih telah meluangkan waktunya di One Fine Day ya Pak ya. Iya. Nah pemirsa, sebelum saya menutup acara ini, saya juga memberikan pertanyaan untuk kuis Twitter pada malam hari ini. Pertanyaannya adalah, sebutkan judul film yang diperankan oleh Christine Hakim dan Dian Sastrowardoyo dengan setting di kaldera kaki Gunung Bromo. Langsung saja tweet jawaban Anda di @onefineday_tv sekarang juga. Ya pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Dan karena ini adalah weekend, waktunya Anda menikmati film-film Indonesia. Selamat berakhir pekan. Strawberry lips shining in the summer sun. Canary tips glowing there for everyone. You fell asleep under the cherry tree. La 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 la, it's a beautiful world, we're all here. Your winter skin warming in the summer sun.